adik-adik. Selamat datang di ibadah domba kecil. Kakak berharap kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amen. Kita akan bergerak, kita angkat pujian ini dalam nama Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Kita ulangi pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi karena Tuhan adalah Juru Selamat kita dan adalah Dia pemenang kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Haleluya. Masih semangat bergirang tuh Tuhan, amin. Amin. Kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bergirang, kita angkat pujian ini. Yesus itulah satu-satunya. Mari kita bertepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita ulangi pujian ini lebih semangat lagi adik-adik. Katakan Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang paling sungguh. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Baiklah adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita ulang pujian ini, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu
setiamu di sepanjang hidup. Mari kita angkat. Haleluya, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Oh, sama bagimu Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Jamahlah setiap hati kami. Biarlah kasih-Mu terus kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk yang manis, yang sopan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat sama seperti kakak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak supaya semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami bertemu lagi dengan Engkau
saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kakak akan cerita tentang kerajaan. Tahu kan apa aja yang ada kerajaan di Alkitab? Salah satunya adalah kerajaan Israel. Adik-adik pasti tahu raja pertama itu siapa? Raja Saul. Tapi Tuhan telah menolak dia. Ketika Tuhan menolak Raja Saul karena dia tidak melakukan perintah Tuhan, maka dia memanggil Samuel datang kepadanya. Samuel, sini dulu. Datanglah Samuel. Apa Tuhan? Aku telah menolak Samuel. Aku telah menolak Saul. Kamu harus mengurapi satu raja. Pergi ke Bethlehem. Urapilah satu di sana raja, nanti aku akan kasih tahu siapa orangnya. Tapi gimana Tuhan? Aku takut. Nanti kalau tahu Raja Saul, dibunuhnya aku. Gawat. Gak usah takut. Aku menyertai kamu. Pergi aja ke sana, bawa korban. Kasih tahu bahwa kamu pergi ke sana untuk mengorbankan korban kepada Tuhan. Dia pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pergilah dia ke Bethlehem. Jalan-jalan. Sampai sana. Apa kabar yang kau bawa, Samuel? Kabar baik. Oh, puji Tuhan. Dia bawa kabar baik. Dia di sana udah diundang Isai. Terus ketika mereka sudah kumpul semua, Samuel berkata, "Hello, Isai. Panggillah anak-anakmu. Salah satu dari anak-anakmu akan kuurapi jadi raja." Terus Isai manggil anak yang pertama. Namanya Eliab. Eliab, maju ke depan. Jalan Eliab. Gagah, perkasa, ototnya besar, tampan. Mantap lah pokoknya. Nampaknya. Terus datang Tuhan. Oh, bukan dia. Bukan dia yang kupilih. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Itu kata Tuhan. Terus, itu siapa Tuhan? Datang lagi saya. Disuruhnya anak kedua. Nama anak kedua di sini Abinadab. Datanglah. Sama, dia juga gagah perkasa. Tapi dia nggak dipilih juga Tuhan. Bukan dia. Terus disuruh lagi anak yang ketiga. Syama lewat. Bukan dia. Sampai anak yang ketujuh, mereka tidak dipilih jadi raja. Tuh semua bingung. Siapa lagi coba? Terus datang Samuel. Apakah masih ada anakmu yang lain? Masih ada Samuel. Dia sedang mengembalakan domba. Panggil dia. Datanglah mereka, mungkin naik kuda atau naik pesawat kali ya. Manggil dia. Pergilah nyampe. Hei Daud, ngapain aja kau? Sini kau. Datanglah Daud kan. Tapi itu apa Pak? Dipanggil Samuel. Kita perjamuan, soalnya perjamuan makan tidak akan dimulai kalau Daud tidak hadir. Ketika mereka membawa Daud dalam perjamuan itu, terus datanglah Tuhan. Ini dia yang akan kurapi menjadi raja. Perawakannya elok, matanya kemerah-merahan, wajahnya kemerah-merahan, masih muda. Tapi Tuhan memilih yang busuk, karena Tuhan melihat hati, bukan Tuhan melihat wajah kita atau Tuhan melihat dari mana kita berasal, entah dari orang kaya, orang terkenal, enggak. Tapi Tuhan melihat hati, di mana hati kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang mau kakak kasih tahu di sini bahwa bagaimanapun keadaan kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita mau beribadah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memilih kita. Tuhan akan menempatkan kita pada masa depan yang indah nantinya. Jadi ada beberapa kuis yang kakak tanyakan untuk adik-adik di sini. Siapakah nabi yang
mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Pastinya adik-adik udah tahu kan? Namanya adalah Nabi Samuel. Dan siapakah nama orang tua bapaknya Daud? Itu jawabannya adalah Isai. Jadi adik-adik ingat. Terus siapa raja pertama bangsa Israel? Namanya adalah Raja Saul. Jadi semoga firman ini bisa jadi perenungan, bisa menjadi cerita yang indah, dan bisa menjadi pengetahuan untuk adik-adik semua bahwa Tuhan itu tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat bagaimana dia tampan atau jelek, atau dia miskin atau kaya, bukan, tapi dia melihat hati kita. Jadi biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adikku ini Tuhan Yesus berkati mereka dalam sekolah mereka, berikan kerajinan, berikan kepintaran, sehingga mereka bisa mengerti setiap pelajaran yang mereka terima, baik dari guru sekolah minggu maupun dari guru-guru yang ada di sekolah mereka. Tuhan Yesus berkati juga orang tua mereka, berkati pekerjaan tangan mereka, supaya mereka tetap bekerja dan mengandalkan Tuhan. Buatlah semua pekerjaan tangan mereka itu berhasil. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.